Maha besar engkau Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang kasih dan kebaikannya tak pernah berhenti dalam perjalanan dan perjuangan hidup kami. Tuhan yang memelihara kami sampai kepada jam detik ini. Kami ada bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memelihara. Karena itu syukur kepadamu Tuhan. Andaikan ada kata yang lebih baik dari kata ucapan terima kasih untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan yang tak terhingga itu, barangkali kata itu yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Bapa di surga, kebaikan Tuhan nyata lagi dalam kebaktian ini. Firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini. Kami telah menikmati puji-pujian yang luar biasa, yang memberkati kami, yang membawa kami menikmati dan merasakan Tuhan, yang membuat kami merasa lebih istimewa lagi. Biarlah firman-Mu menjadi penegasan untuk kami lebih produktif lagi sebagai gereja, sebagai orang percaya, dan juga sebagai bagian di dalam sebuah gereja lokal. Kami siap menikmati firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang juga beribadah dari rumah masing-masing. Saya juga menyapa saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Shalom juga bagi saudara-saudara. Dan sebagaimana yang telah digumuli bersama-sama pada bulan Oktober, yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai gereja, tanggung jawab sebagai orang percaya, tanggung jawab di dalam keluarga. Kita sudah membahas tanggung jawab jemaat di dalam keluarga. Minggu yang lalu Pak Jul Ginting telah menyampaikan kepada kita tanggung jawab jemaat dalam dunia pekerjaan, fokus kerja. Dan hari ini saya saudara memikirkan satu tema dan merenungkannya bersama-sama, tanggung jawab jemaat di dalam gereja. Kita melihat di organisasi manapun, kita ambil yang paling luas dulu, kita sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki tanggung jawab di dalam keberadaan kita sebagai anak bangsa. Saya mengajar pendidikan kewarganegaraan semester ini dan juga pendidikan Pancasila. Nilai-nilai sebagai, terlepas dari sebagai anak Tuhan, tapi sebagai anak bangsa, ada nilai-nilai, ada partisipasi yang positif yang bisa dipertontonkan sehingga kita menjadi anak bangsa yang baik, anak bangsa yang diperhitungkan. Lalu kemudian kita masuk lagi dalam masih di dalam pemerintah kita. Ada yang disebut dengan anggota DPR misalnya. Anggota DPR adalah perwakilan dari kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki fungsi, ya, katakanlah begitu ya, yang memiliki fungsi, baik itu fungsi legislasi, ya, fungsi legislatif ya,
Legislasi itu artinya membuat undang-undang, membuat peraturan-peraturan. Tapi juga fungsi yang kedua dari DPR adalah budgeting. Jadi membuat anggaran-anggaran supaya bangsa yang besar ini dikelola sedemikian rupa dan ada anggaran-anggaran yang diperuntukkan sehingga negara ini mencapai cita-citanya, itu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Fungsi yang ketiga dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kita, yang mengawal, mewakili kita, baik di tingkat DPRD 1 dan 2 maupun di DPR RI. Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi yang disebut dengan kontrol. Jadi mengontrol apakah program yang sudah direncanakan, anggaran yang sudah dikucurkan itu dieksekusi dengan baik atau tidak. Nah, saudara-saudara, negara yang baik, negara yang menjalankan fungsinya dengan baik. Setiap birokrat atau setiap pejabat menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional. Nah, saudara-saudara, saya membawa pemikiran saudara-saudara, baru kita mengerucut masuk ke dalam gereja. Gereja adalah satu organisasi. Dalam teologi, kata gereja itu bisa disorot dari dua hal. Ada yang dalam bahasa Yunani disebut dengan eklesia, itu bisa mengacu kepada gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita adalah gereja. Dan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita adalah gereja. Gereja itu nggak boleh dirusak. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita adalah gereja, menjadi anggota tubuh Kristus. Gereja itu harus dipelihara. Gereja itu harus dirawat. Kita cara merawatnya ya dengan membangun hubungan yang baik dengan pribadi kita, dengan pribadi kita sendiri, mengasihi diri, tapi juga membangun hubungan secara vertikal dengan Tuhan. Tapi juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang kedua adalah gereja lokal. Gereja lokal itu adalah gereja secara organisasi, termasuk kita, Gereja Baptis Citra Indah ini. Gereja Baptis Citra Indah yang dari dirintis 2015, lalu kemudian 2016 diadopsi, lalu kemudian 2020 mandiri. 2020 mandiri. Baru minggu yang lalu kita mandiri. Kita bisa dikatakan jemaat-jemaat yang nekat mandiri di musim corona. Mandiri di musim corona. Dan saudara-saudara, jemaat yang mandiri di dalam organisasi Gereja Baptis, jemaat yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria itu tentu sudah dipahami oleh para pengurus yang disebut dengan panitia perancang, dan juga barangkali sebagian jemaat, sebagian jemaat yang memang mungkin berlatar belakang dari Baptis. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dalam kesempatan ini mau menegaskan lagi, di slide yang kedua, latar belakang. Bisa dilanjutkan yang slide yang ketiga, ya oke. Nah, di slide yang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sedang memikirkan satu semacam diagram gereja yang bertanggung jawab, atau jemaat yang bertanggung jawab dalam gereja itu. Saya memikirkannya dalam satu diagram. Saya memikirkan kalau jemaat itu punya pengetahuan, kalau jemaat punya pengetahuan, punya pemikiran yang lebih maju, katakanlah begitu, semua orang punya pemikiran pasti, tapi ada orang yang pemikiran
pemikirannya nggak maju. Ada orang yang pemikirannya itu nggak dipakai maksimal, nggak dipakai maksimal. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara bahwa gereja, kalau gereja itu terdidik ya, gereja itu membuka diri untuk belajar, baik terutama belajar firman Tuhan. Di kelas-kelas saya mengajar, saya selalu menyelipkan nilai kekristenan ini, saudara-saudara, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Siapapun, saudara-saudara, kalau orang yang ada belajar di Indonesia, saudara-saudara, berarti dia orang beragama. Ya, dia orang beragama. Kalau dia orang yang beragama, maka saya mau yakinkan dia bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini yang mau saya soroti kepada kita sekalian, saudara-saudara. Kalau jemaat punya pengetahuan, ditambah lagi dengan pengetahuan itu mempengaruhi hidupnya, ya, dengan pengetahuan yang masuk kepada dirinya dalam pemikirannya, lalu kemudian dia bertindak sesuai dengan pengetahuan yang positif tadi, pengetahuan yang baik tadi, yang diyakininya itu sudah sangat mantap, saudara. Ketika dia bertindak, dia mengeksekusi sesuatu, saudara, maka tindakannya itu bisa dikatakan, saudara, tingkat errornya atau tingkat kesalahannya itu sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengetahuan, main hantam, ya, tanpa dasar pengetahuan, tanpa dasar analisa SWOT, katakanlah begitu ya, yang main hantam saja, saudara, bukan tidak berhasil. Apalagi kalau kita bicara secara rohani, saudara, kalau Tuhan bekerja bisa saja, oke, saudara, saya pun bisa hormat itu, saudara. Tapi saudara, saya mau suntikan kepada kita sekalian bahwa pengetahuan yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, terlebih dalam pendidikan firman Tuhan, pendidikan-pendidikan positif yang masuk dalam diri kita, yang kita konsumsi dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita, akan membawa kita kepada satu komitmen yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi. Maka ya, pengetahuan plus komitmen, ya tanggung jawab, ya kira-kira begitu. Udah pasti komitmen, udah pasti dewasa dia, udah pasti dewasa. Itu kira-kira, saudara, itu kira-kira. Lalu kita masuk ke slide yang terakhir. Ini slide terakhir. Ini agak panjang. Saudara-saudara, apa saja yang menjadi tanggung jawab dari sekian banyak tanggung jawab sebagai jemaat di dalam gereja? Saya menyarikan paling tidak hanya ada 3. Saya menyarikan kepada kita semua. Tanggung jawab. Kalau kita sebagai jemaat itu di dalam anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja baptis, jemaat itu dia berhak memilih dan dipilih. Ya, kira-kira. Jemaat itu dia punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, itu kira-kira, saudara. Lalu dalam kesempatan ini, saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara hal-hal yang saya ketahui, yang saya dalami kaitan dengan tanggung jawab saya sebagai jemaat, tanggung jawab saya sebagai gereja, baik itu gereja secara universal. Universal itu artinya gereja yang gereja yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan saya adalah gereja. Dan juga sekaligus tanggung jawab saya sebagai anggota gereja lokal. Yang pertama, menjadi jemaat atau anggota jemaat. Ini penting sekali. Menjadi anggota jemaat itu tanggung jawab. Ini penting. Jadi saya mau menekankan bagian ini di dalam firman Tuhan sendiri juga ada. Bahkan banyak sekali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi menurut saya, saudara-saudara, di dalam
anggaran atau anggaran rumah tangga gereja baptis. Untuk menjadi anggota gereja ada dua hal. Ini yang menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab. Dia dibaptis atau dia menyatakan diri sebagai anggota jemaat. Itu saudara. Jadi ini saya perlu sampaikan kepada kita sekalian. Karena gereja kita, gereja yang sudah mandiri, gereja kita akan menjadi gereja yang terus maju. Gereja kita hari ini jemaat kita belum terlalu banyak, ya. Menurut saya sudah banyak, tapi belum terlalu banyak. Ya. Gereja ini, saudara-saudara, akan terus maju setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Kalau kita terus menjadi garam dan terang, gereja ini akan terus berkembang. Gereja ini akan sulit dihamba kalau Tuhan menghendaki gereja ini bertumbuh. Baik itu saya yang mengembalakan atau orang lain yang mengembalakan. Jadi saudara-saudara, keanggotaan itu tanggung jawab. Kalau Pak Rulan menyatakan diri sebagai anggota gereja baptis Citra Indah, itu tanggung jawab. Atau ada orang yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau belum percaya Tuhan sama sekali, mau menjadi anggota gereja, dia dibaptis, tanggung jawab juga, ya, tanggung jawab. Ya. Lalu kemudian nanti diikuti dengan apa haknya, kira-kira ya. Jadi ada kewajiban dia untuk menjadi anggota, tapi juga ada yang menjadi haknya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja, tanggung jawab jemaat di dalam gereja adalah tanggung jawab menjadi anggota. Ayat-ayatnya bisa dibaca. Saya sampaikan kepada teman-teman panitia perancang dalam rapat. Ibu Dina ngobrol-ngobrol dengan kami. Ini saya sudah sampaikan, ini bukan karena ada ibu di sini sehingga saya sampaikan. Jadi Ibu Dina katakan kepada kami bahwa dimanapun Ibu Dina berdomisili, itu harus cari komunitas, kira-kira gitu ya, harus cepat cari komunitas. Ya. Karena di tempat yang lama pun juga aktif dalam hal urusan dengan Tuhan. Karena sebagai gereja tadi, gereja sebagai orang percaya, ya, kalau orang gereja sudah menjadi gereja universal, lalu kemudian dia pindah dimanapun, saudara-saudara, maka kerinduan untuk bersekutu dengan saudara seiman, sama-sama universal, kira-kira begitu, itu akan tinggi sekali. Jadi, dan itu hal yang bagus, itu hal yang baik sekali, ya, itu hal yang baik. Jadi kalau saya sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus, tinggal di satu tempat, juga cari komunitas, menyatakan diri di sana menjadi anggota jemaat, ya, menyatakan diri sebagai anggota jemaat, atau kalau dia belum bertobat, ya dia memberi diri untuk dibaptis. Itu hal yang pertama, tanggung jawab menurut saya. Yang kedua, saudara-saudara, tanggung jawab jemaat apa? Kerjasama memajukan gereja. Ini tanggung jawab. Saya kira kita sepakat bahwa maju mundurnya gereja bukan terletak sepenuhnya kepada pemimpin. Ya, saya harap jemaat yang di rumah juga bisa mencatat ini. Maju mundurnya gereja bukan terletak pada pemimpin. Kalau gereja Citra Indah, gereja baptis Citra Indah diberkati Tuhan dan maju, jangan bilang karena Pak Elia, ya. Tapi karena tim yang luar biasa. Tadi dalam kelas sekolah minggu saya sangat terharu, diberkati. Setiap kali ikut kelas sekolah minggu, kenapa ya? Saya juga sangat ini ya, sangat diberkati sekali. Karena apa? Jemaat-jemaat punya pemikiran-pemikiran, ya. Ada sentuhan-sentuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus juga, yang menjadi pesan Tuhan kepada saya juga. Walaupun saya suka baca Alkitab tiap hari, saudara-saudara, saya mengajar, saudara-saudara, bahkan dalam sehari bisa 2 kelas, bisa 3 kelas, saudara-saudara.
Dan bayangkan seperti katakanlah seperti Pak Guru, kalau Pak Guru mengajarkan hari Minggu dan hari Rabu sekalian gitu ya. Kalau saya misalnya hari Jumat Pak, 3 kelas Pak, materinya sama. Oh kalau sesi pertama kan semangat banget gitu ya. Sesi kedua mengulangi lagi materi yang sama, persis lagi kan. Sesi ketiga sama lagi, waduh itu agak sulit juga itu. Ya, agak sulit juga. Agak sulit. Jadi saya lebih memilih itu tampil pertama. Tampil pertama itu saya mendorong mahasiswa lebih bagus itu ikut kelas pertama. Kelas pertama itu kayaknya jauh lebih. Tapi kalau sudah kelas-kelas kedua mengulangi lagi materi kan? Ya, mengulangi lagi materi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya diberkati dengan pesan-pesan yang baik. Kenapa? Karena semua komit mau memajukan gereja ini. Cara kita memajukan gereja ini dengan kita bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan jemaat lainnya, lalu kemudian persekutuan merupakan unsur penting dalam memelihara gereja. Persekutuan itu unsur penting dalam memelihara gereja. Bayangkan kalau ada doa Rabu, jam doa, ada pemahaman Alkitab, lalu kemudian jemaat semua gak ikut. Pas buka Zoom, hanya Pak Jur dan Pak Han yang keluar. Saya biasa itu nomor 3 ya, tinggal sampai nomor 5 banget. Iya. Saya itu usahakan betul-betul itu kalau bisa masuk juga, cepat juga. Kalau Pak Han dan Pak Jur, ya mereka udah pasti nomor 1. Karena mereka host dan co-hostnya kan. Tapi saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai jemaat adalah kerinduan untuk bersekutu. Ini salah satu tanggung jawab kita memajukan gereja ini. Kalau jemaat ada ibadah, ibadah lagi. Hari Minggu, aduh kenapa cepat banget hari Minggu ya. Saudara-saudara, kalau masih seperti itu pola pikir jemaat, ini belum mengambil tanggung jawab, belum bertanggung jawab. Lebih lanjut lagi, saudara-saudara, apalagi tanggung jawab jemaat dalam memajukan gereja? Memberi persembahan. Memberi persembahan. Jemaat kalau nggak memberi persembahan, memang Tuhan bisa memberkati, tapi Tuhan kan nggak turunkan persembahan 1 karung dari langit. Kalau Tuhan turunkan 1 karung dari langit, kalau bisa paruan dulu yang terima baru ke saya. Satu dari Tuhan kan titip di kantong-kantong Bapak Ibu dan saudara-saudara. Perusahaan lele berhasil. Usaha pajak diberkati Tuhan. Bengkel-bengkel, mobil-mobil yang rusak entah kemana, tapi mikirnya harus dibawa ke dekat Indosiar. Padahal ada bengkel-bengkel dekat sini, kenapa mesti ke Glodok? Ternyata kan ada Mas Widi di sana. Orang beli Honda nggak jauh-jauh, belinya itu di Pak Siaha. Nah itu kira-kira. Saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, saudara, itu adalah bagian dari kemauan Tuhan supaya kita juga jadi berkat bagi gereja. Tanggung jawab, saudara. Kita diberkati, gereja ini diberkati melalui Bapak Ibu dan saudara yang sudah menjadi anggota, ya, yang menjadi bagian dalam komunitas ini, lalu kemudian komit bersama-sama memajukan gereja ini. Komit bersama-sama memajukan gereja ini. Saya mengapresiasi jemaat Tuhan selama ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dalam mendukung pelayanan gereja ini dalam banyak hal. Bukan hanya dengan persembahan, bukan hanya dengan uangnya, ya, banyak hal yang dilakukan. Ini bagian dari cara kita memajukan gereja ini. Cara memajukan gereja ini. Dan apakah kita hanya sampai di situ? Tentu tidak, saudara. Saya membaca satu buku, dalam buku yang sedang saya ikuti dalam studi pasca sarjana sekarang. Jadi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia. Dan ada yang menarik di sana. Dalam konsep iman Kristen, tidak ada yang namanya itu
Misalnya dia maju lalu kemudian dia jatuh lagi begitu ya. Tapi dia terus naik. Jadi ada gambarnya itu adalah dia terus naik tangga 1, naik tangga 2, naik tangga 3. Dan kehidupan kekristenan kita, usia kekristenan kita. Kalau hari ini usia kekristenan saya di usia hari ini 30 tahun, di usia hari ini 40 tahun, saudara-saudara. Capaian berkat-berkat juga jangan hanya di usia 40 tahun, kira-kira begitu. Jadi harus terus meningkat. Usia saudara 15 tahun, jangan di usia 40 tahun, lalu kemudian berkatnya sama dengan usia 15 tahun. Jadi terus grafiknya itu terus naik. Bukan muter-muter katanya, bukan muter-muter. Saudara-saudara, seiring dengan bertambahnya waktu, lalu bertambah usia, bertambah pengalaman kita, saudara-saudara, bertambah juga berkat-berkat kita. Pemeliharaan Tuhan juga selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu, kita sekarang ada di sini. Kita sekarang ada bersama-sama di gereja ini, dengan usia yang beragam, dengan potensi yang beragam. Mari kita tanggung jawab memajukan gereja ini. Amin, Bapak Ibu. Tanggung jawab memajukan gereja ini. Memajukan gereja. Itu ya. Banyak hal yang lain, tapi yang kedua, saudara, dalam hal memajukan gereja ini, membawa jiwa-jiwa, mengajak orang lain menjadi bagian di dalam komunitas kita. Itu tanggung jawab. Teologi kita udah mantap banget bahwa tugas penginjilan itu bukan tugas pendeta saja. Setuju Bapak Ibu ya? Tugas semua orang percaya. Maka di dalam kita memajukan gereja ini, bertambah jiwa. Gereja ini maju bukan karena 1-2 orang, tapi gereja ini maju karena Tuhan melalui jemaat-jemaat. Jemaat Tuhan tak menantang pengurus gereja, dan itu ada di anggaran kita. Waktu kita merumuskan anggaran, salah satu ini saya sampaikan kepada teman-teman. Apa? Perjamuan kudus akan diadakan kalau ada baptisan. Wah, ini tidak mudah. Karena perjamuan kudus bukan hanya rutinitas, dilakukan setiap minggu, setiap bulan, ya, atau 3 bulan sekali, ya, atau setahun sekali. Saya memikirkan, kalau ada orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis, lalu kemudian perjamuan. Apa itu perjamuan? Upacara peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Orang dibaptis karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat digambarkan dengan Roma 6. Saudara, kita yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi anggota gereja, turut bersuka cita walaupun 1 orang itu yang dibaptis, saudara. Kita bergembira bersama-sama. Bukan hanya malaikat di surga yang bersuka cita, kita pun bersuka cita. Dan kita juga bersama dengan dia, bersama dengan mereka, melakukan perjamuan kudus. Bila perlu, saudara, saya bilang kepada teman-teman, setiap perjamuan, setiap kali itu juga pesta makan bersama. Wah, kan terseru ya? Ya, saudara. Jadi saudara, betapa sukacitanya saudara kalau ada orang percaya Yesus. Dan ini menjadi tugas kita bersama-sama, memajukan gereja. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara, menjadi pengawas. Apa maksudnya menjadi pengawas? Menegur dan menasihati sesama anggota jemaat ketika mengetahui bahwa ia bersalah. Tidak mudah ya, tapi kita mengawasi bersama. Jadi jangan sampai ya, parulan lihat Pak Ginting salah, kalau kemudian parulan diamkan. Karena Pak Ginting, Pak Guru, lebih gampang tegur Pak Elia, ya. Lebih gampang tegur Pak Elia karena Pak Elia kan lebih akrab dengan saya. Tapi kalau Pak Ginting kan pengajar,
Jangan begitu. Tahu salah, tegur. Pak Ginting juga gitu. Jangan hanya mudah tegur Bang Fran karena Bang Fran temannya. Ya, tegur juga Bang Roni. Tegur juga Pak Saka. Pak Saka kalau disaksikan di rumah. Apa tegurannya? Tanya lagi sama Bang Fran. Saudara, saya memikirkan, oh iya itu tugas gereja. Tanggung jawab gereja adalah menegur teman kita kalau ada teman kita yang salah. Ya. Teman kita yang mulai menyimpang, yang mulai keliru, saudara, mulai meleset, kita tegur dia. Tapi kalau dia bertobat, dia berubah, saudara, jangan juga semua lalu kemudian kamu najis, ya. Kamu salah, kamu udah dosa, jangan masuk lagi, saudara. Pesannya di sini apa? Kita dengan rendah hati menerima teman kita yang mengakui kesalahannya. Mari kita rangkul dia bersama. Mari kita bersuka cita bersama-sama dengan dia. Seperti orang di dalam perumpamaan Yesus itu. Orang anak yang hilang kan? Hancur hidupnya, berantakan hidupnya, kacau balau hidupnya. Dia kembali karena dia membawa semangat perubahan, semangat pertobatan, penyesalan tingkat tinggi. Bapaknya tak bisa menahan air mata. Bapaknya tak bisa menahan kebaikan, tak bisa menahan perhatiannya, dan harus memperhatikannya dengan maksimal. Dan harus itu yang terjadi dalam gereja kita. Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita sama-sama sebagai jemaat. Sama-sama sebagai jemaat. Jangan merasa, oh saya salah tapi tidak ada yang menegur. Jangan merasa senang. Jangan merasa bangga. Justru kalau kita salah dan ada saudara seiman kita yang menegur, kita mesti bersyukur. Oh terima kasih, ada yang menegur saya. Mesti begitu. Ini penting sekali. Ini penting. Itulah semangat gereja yang maju, gereja yang dewasa. Mari kita ambil tanggung jawab sebagai jemaat. Maju mundurnya gereja ini ada di dalam tangan Tuhan melalui saudara dan saya. Amin. Melalui kita bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Usaha, pekerjaan dan pelayanan diberkati Tuhan. Seiring dengan itu, kita juga di dalam komunitas gereja ini Soli Deo Gloria. Amin. Kita akan merespon dengan pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruh, hati dan perbuatanku, waktuku pun milikmu. Bait 1 dan bait 2, bait yang ketiga kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Hati dan
Yesus semuanya, hanya Dia punya. Mari kita berdiri bersama-sama. Baik yang ketiga, yang sejak ku pandang Yesus, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaku, Dia juru selamat. Amin. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamat. Bagi Yesus semuanya, amin. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Abraham pasal itu akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Bapa, kami telah menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang ada di sini Bapa. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati rumah tangga, suami istri serta anak-anak. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sudah di penghujung ibadah kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai dan sejahtera. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Sebab janji dan berkat ini datang dari Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Juru Selamat, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus Pembaharu, dan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus.